wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berjumpa lagi di acara mengaji. Ya, sebelum mulai kita absen dulu. Pak Abdullah ada? Pak Abdullah ya? Hadir. Wah, Pak Abdullah hadir. Alhamdulillah. Pak Ajat. Siap. Apa nam? Pak Kus. Wah, Ini, Pak Kus. Goib. Absen ya. Goib. Pak Haris. Sama. Alhamdulillah. Pak Ustadz Ade udah pasti ada ya. Kalau gurunya nggak ada, siapa yang mau ngajar nanti kan? Belajar. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini kita tetap istiqomah ya, ngaji terus sampai bisa. Dan hari ini kita akan belajar apa nih? Jurus lughah. Jurus lughah ya. Silakan Pak Ustadz Ade dilanjutkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala mabad. Baik Bapak-bapak, seperti biasa di Rabu malam Kamis kita mempelajari kitab Durus Lughah, yang mana tujuan dari pembelajaran kitab ini adalah untuk bisa takbir, itu mengekspresikan dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab. Bahasa kitanya itu belajar ngomong ya, belajar ngomong dengan bahasa Arab gitu kan. Baik, kita sekarang sebelum masuk ke buku, kita akan makan dulu bab kita ini kali ini tentang kata tunjuk, Pak. Apa namanya? Kata tunjuk. Kata tunjuk itu dalam bahasa Arab namanya ismu al-isyarati. Apa? Ismu al-isyarati. Kata tunjuk, ismu al-isyarati atau isim isyarah. Isim ini ya, isyarat, isyarat ya, isyarah. Nah, kata tunjuk itu dibagi menjadi berapa, Pak? Dalam bahasa Indonesia dulu aja. Ada dua. Ini ada. Pertama itu apa? Yang dekat. Nah, Ini dan yang jauh. jauh itu. Nah, yang dekat dan yang jauh sama. Bahasa Arab juga dibagi menjadi dua. Yang dekat bahasa Arabnya qorib. Jadi untuk yang dekat qorib ya. Sama yang jauh itu ba'id. Ya, ba'idun. Kalau yang dekat bahasa Indonesianya apa? Ini ya. Ini. Korib. Qorib. Sahabat korib. Ini sahabat dekat. Kalau misalnya yang jauh itu kan. Nah, kalau bahasa Arab, kalau ini itu hada. Kalau itu zalika. Ini hada, berarti benda itu dekat. Zalika itu berarti benda itu jauh. Ini kalau bendanya ada satu. Paham, Pak? Ya. Nanti kalau bendanya ada dua, beda lagi. Hadzani. Jadi benda itu ada dua. Hadzani. Ya. Hadzani. Zalika. Bukan zanika. Hadzani zanika. Hadzani zanika. Zalika zanika. Ya. Hadzani zalika zanika. Ya. Nah, nanti untuk yang katanya lebih dari dua, itu tiga misalnya atau lebih, itu pakainya apa? Kalau hadza pakainya haulai. Kalau zalika ulaika. Oleh itu berarti kata tunjuknya lebih dari tiga bendanya. Mereka ulaika. Ya, mereka. Ini kan banyak tuh. Hadza, hadzani, haulai, zalika, zanika, ulaika. Ini untuk yang dekat, ini untuk yang Jauh. jauh.
Hazani, hazani, haulai, zanika, zalika, tak zanika, ulaika. Paham tuh? Nah, coba sekarang kita kembali ke buku halaman 33. Hadi. Tafadhol, man yurid an yaqra? Siapa yang ingin baca? Coba. Tafadhol, Pak Aris. Hadabnu Hamidin. Hamidin. Hadabnu Hamidin wahadihi bintu Yasir. Yasirin. Oh, Yasirin ya. Ya, Hadabnu Hamidin wahadihi bintu Yasirin. Nah. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu ya wabnu oh wabintu Yasirin waqifatun. Yasirin waqifatun. Nah, ada yang tahu artinya? Hadabnu. Ada itu apa tadi? Ini. Ibnu apa ibnu? Anak laki-laki. Bintu ya. Ada benu Hamidin, ini alifnya juga tidak dibaca. Kenapa dia tidak dibaca? Karena alif wasol ada di tengah, ada di antara dua kalimat, hadza dan ibn, maka dia tidak dibaca. Ada benu Hamidin, ini anak laki-lakinya Hamid. Wahadihi dan ini anak perempuannya Yasir. Apa bedanya Hadza dan Hadihi? Nanti kita. Hadza ini perempuan. Untuk yang laki-laki. Jadi benda tersebut ditunjuknya adalah laki-laki. Sama, zalika juga laki-laki. Ini semua hadza, hadzani, haulai ini untuk benda yang laki-laki. Yang satu pakainya hadza, yang dua pakainya hadzani, yang banyak bendanya pakainya haulai. Ini berarti yang laki-laki. Paham? Nah, ini juga sama. Zalika untuk laki-laki. Itu bendanya laki-laki, itu dua laki-laki. Nah, semua laki-laki. Tapi sebenarnya untuk yang jamak, yang lebih dari dua, ini bisa perempuan juga sama. Pakai haulai juga. Yang dekat, yang jauh juga pakai ulaika. Jadi yang beda cuma di ini. Mufrad, tunggal sama musanna. Jadi mufrad benda tersebut disifati laki-laki atau perempuan. Anda sudah ingat kan? Benda itu kan dalam bahasa Arab disifati laki-laki atau disifati perempuan. Itu karena sebabnya apa? Kalau perempuan ada tamar butonya. Contohnya apa? Fatimatun. Perempuan. Kenapa? Karena ada tamar butonya. Ya di samping memang nama Fatimah itu nama yang untuk perempuan. Nah, kedua misalnya benda, ada nggak? Coba antum bisa sebutkan nggak benda? Sayarotun. Yang Pak ada nama sayarotun. Sayarotun artinya mobil. Kira-kira mobil ada jenis kelaminnya nggak Pak? Tidak ada. Maka dia disifati perempuan. Bukan karena dia jenis kelaminnya perempuan, tapi karena lafadznya terdapat tamar buto yang itu merupakan ciri perempuan. Dorojatun. Nah, kalimat bintu tadi kita baca. Kenapa pakainya hadihi? Karena bintu itu perempuan, anak laki perempuan. Makanya pakainya hadihi bukan hadza. Kalau hadza, antum menunjuk kata itu laki-laki. Contoh misalnya gini. Antum tahu bahasa Arabnya ini kolam pensil ini apa? Pulpennya apa? Kolamun. Kolamun termasuk laki-laki atau perempuan, Pak? Laki-laki. Kenapa dia laki-laki? Tidak tamar butonya. Tamar buto, ya kan? Nah, antum tahu ini laki-laki, berarti antum jawabnya gini. Hadza kolamun. Ini pulpen. Hadihi sayarotun. Ya. Kalau benda itu perempuan misalnya apa? Kayak tadi sayarotun. Berarti pakainya hadihi. Hadihi sayarotun. Paham, Pak? Jadi gitu ya. Kata tunjuk itu ada dua, yang dekat dan yang jauh. Yang dekat juga kudu dilihat dulu. Yang ditunjuk bendanya itu laki-laki atau perempuan. Ya bisa tahu laki-laki perempuannya dari mana saat ya kalau bisa dilihat jenis kelaminnya ya bisa kita tahu. Tapi kalau misalnya nggak tahu jenis kelaminnya apa ya dari tulisannya, dari lafadznya. Kalau binatang. Misalnya Soalnya kan ayam kan ada laki-laki ada perempuan. Nah,
itu ayam itu laki-laki dan perempuan itu sebenarnya ayam itu kan bahasa Arabnya beda Pak. Kalau perempuan kalau perempuan tuh dikun, kalau laki-laki dajajatun. Dajaja itu termasuk ayamnya ayam jago, dajaj sebenarnya. Tapi kalau misalnya itu kan samar, kita nggak tahu kan apa, maka kita boleh menyebutkan dia itu laki-laki dulu. Jadi hadza, ma hadza, misalnya tuh nggak tahu ini lalat nih, lalat ini apa ya bahasa Arabnya ya? Gitu misalnya ya. Ma hadza nggak apa-apa, karena semua itu disifati laki-laki dulu. Dalilnya apa Pak? Dalilnya Quran ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman, kutiba alaikum. Itu kan puasa kan, datang puasa. Nah, apakah puasa itu khusus untuk laki-laki? Tidak. Kenapa pakainya amanu? Padahal amanu secara bahasa itu artinya dia laki-laki. Mereka laki-laki artinya. Tapi apakah perempuan nggak boleh berpuasa? Boleh. Jadi dalilnya semua perempuan itu disifati laki-laki. Tapi tidak semua laki-laki disifati perempuan. Paham nggak Pak? Jadi gini, kalau antum belum tahu itu bahasa Arabnya apa, pakainya hadza. Ini belum tahu ya. Maksudnya benda itu tuh misalnya ada tamar butonya atau enggak gitu kan ya. Ya enggak? Pakainya hadza. Kenapa? Karena dia itu disifati laki-laki dulu awalnya. Nah, pas antum tahu itu bahasa Arabnya ada sifat perempuannya, berarti diubah. Tadinya hadza menjadi Hadihi. nah itu. Contoh nih papan tulis. Antum tahu nggak bahasa Arabnya papan tulis apa? Ya antum bisa nanya sama mahaza. Ya. Nah, Anda belum nih hadihi saburotun. Nah, antum nanyanya nggak tahu dulu nggak apa-apa, laki-laki sifatnya. Hadihi saburatun. Jadi semua benda itu sebenarnya disifati laki-laki. Kalau antum belum tahu kosakatanya. Tapi lain ceritanya kalau antum sudah tahu kosakatanya, sudah tahu artinya, lafadznya. Oh, ini lafadznya dia perempuan. Oh, ini lafadznya dia laki-laki. Maka tadi pakai yang tadi. Kalau laki-laki hadza, kalau perempuan tapi apa? Hadihi. Ana ulang ya supaya jelas nih. Coba Pak Haji Tasino. Kata tunjuk dibagi menjadi berapa? Satu. Ada. Itu dulu secara garis umum. Jauh, dekat. Oh, dekat. Apa bahasa Arabnya dekat? Dekat itu tadi. Apa korib? Korib. Dua. Apa Pak Haji? Jauh. 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 Apa bahasa Arabnya? Ba'idun. Nah, Ini nggak ada di sini kan? nggak ada Pak. Nah, tapi nanti kalau antum tahu ini itu semua bisa dilewati. Ya. Korib dan ba'id, jauh dan dekat. Nah, jauh dekat ini kan untuk benda yang kita nggak tahu. Sementara benda itu kan, Anda jelasin kan, benda itu secara jumlah ada 3. Kemarin itu kan nahu, mufrad, musanna, jama'. Secara jenis ada 2, muzakkar, muannas. Nah, benda itu kan, misalnya kalau satu kata tunjuknya beda. Misalnya pakainya hadza. Ini untuk benda yang laki-laki. Jadi benda itu disifati laki-laki. Contohnya apa? Kolamun. Contohnya apa lagi? Jamalun. Kursiun. Contohnya apa lagi? Kursiun. Maktabun. Kitabun. Babun. Nah, itu semua hadza pakainya. Kenapa? Karena dia tidak ada ciri perempuan. Apa ciri perempuannya? Dia tanya tamar buto. Nah, kalau untuk perempuannya pakainya hadihi. Contohnya apa? Misalnya Darajatun. darojatun. Darojatun. Mau apa lagi? Kitun. Ya enggak, kitun enggak pakai to. Tadi bintun. Maktabun. Bukan. Iya, maktabatun mungkin ya, maktabun. Kalau maktabun itu meja, kalau maktabatun itu perpustakaan. Tobi Platun. Tobibatun. Nah, itu pakainya hadihi. Ya. Jadi ini hadza ibnu Hamidin wa hadihi bintu Yasirin. Jadi ibnu itu kan laki-laki, jadi pakainya hadza.
Bintun, binti bahasa kitanya itu pakainya hadi karena dia perempuan. Fahim Tom? Oke, Pak Raja, tafadhol, Pak Dahu, baca lagi. Yang bawahnya yang paling yang setelah itu. Ini. Iya. Kata tanya Man hadihi. Man hadihi. Iya. Hadihi. Ukhtu muhandisi. Baik. Iya. Aidon. Muhandisatun. La. Iya. Tobibat. Nah, antum perhatikan kalimat man hadihi. Siapa ini? Berarti hadi itu saat dia sudah tahu benda yang ditanya itu sifatnya perempuan. Maka pakainya hadihi. Ya enggak? Maka dijawab sama yang nanya tadi, hadihi ukhtun. Ukhtun tahu enggak Pak? Ukhti. Perempuan, saudari. Al-muhandis. Tahu al-muhandis apa? Insinyur. Jadi siapa ini? Ini saudarinya insinyur. Itu ingat kalimat ukhtu muhandis itu termasuk apa tuh? Dua kalimat jadi satu. Mudhaf, mudhafun ilaih. Nah, masih ingat gak antum dengan mudhaf, mudhafun ilaih? Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran malam ini. Terima kasih Pak Ustadz Akhir, terima kasih Bapak-Bapak semua. Sekali lagi mohon doa dan dukungan dari teman-teman ya, untuk like, share dan komen dan juga subscribe ya. Sampai di sini dulu malam ini pembelajaran kita. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti di channelnya Cocaca. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cocaca.